Ini Safia akan membuat video yang berjudul Syiah kafir, tong kosong nyaring bunyinya. Syiah kafir, Syiah bukan Islam, Syiah sesat. Suara-suara seperti ini selalu dikumandangkan oleh mereka yang mengaku sebagai golongan yang benar. Mereka yang menamakan dirinya Salafi tidak henti-hentinya berkata, oh, jadi dari kaum Salafi katanya ya, yang selalu mengatakan bahwa Syiah kafir gitu ya. Oke. Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul mu'minin am ummul kafirin? Ummul kafirin kafirah, zindiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dukung channel ini dalam bentuk apapun. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kebaikan teman-teman ya. Berbuat baik kepada orang lain itu sama aja berbuat baik kepada diri kita sendiri. Toh nanti apa yang kita lakukan kan juga akan balik kepada diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Kita berbuat jahat kepada orang lain, itu juga sama aja kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Karena memang apa yang kita perbuat akan berbalik lagi kepada diri kita. Yang baru mampir di channel ini bisa subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video terbaru yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya mau ngereaksi sebuah video seorang wanita Syiah yang berkuar-kuar di sosial media menolak dikatakan kafir gitu ya. Bahkan dia menyebutkan ulama-ulama yang mengatakan bahwa Syiah kafir itu tong kosong nyaring bunyinya katanya. Jadi ini dia orangnya. Oke, sebelum saya reaction saya akan menjelaskan dulu satu hal. Memang yang berhak menetapkan kafir atau tidak itu bukan manusia teman-teman. Yang berhak menetapkan kafir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah tetapkan kafir lalu kita katakan tidak kafir, itu sama aja menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, gimana Allah sudah tetapkan kafir tapi kita mengatakan tidak kafir? Kan sama aja menentang Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah tidak mengkafirkan golongan ataupun seseorang lalu kita kafirkan, kita sama aja mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bahayanya tudingan kafir itu bisa balik kepada kita ketika kita salah mengkafirkan seseorang. Artinya teman-teman, masalah kafir ini memang adalah masalah serius ya. Kita harus objektif mengenai hal ini. Apa yang Allah tetapkan kafir ya kita harus katakan itu kafir. Karena kalau tidak ya kita ingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik ya. Tapi coba kita simak dulu deh. Ini apa sih yang mau diomongin dari perempuan ini? Coba kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Kali ini namanya Sofia Maulida. Ini Safia akan membuat video yang berjudul Syiah kafir, tong kosong nyaring bunyinya. Syiah kafir, Syiah bukan Islam, Syiah sesat. Suara-suara seperti ini selalu dikumandangkan oleh mereka yang mengaku sebagai golongan yang benar. Mereka yang menamakan dirinya Salafi tidak henti-hentinya berkata, oh, jadi dari kaum Salafi katanya ya, yang selalu mengatakan bahwa Syiah kafir gitu ya. Oke. Kata Syiah itu kafir dan sesat. Tentu saja mereka mengikuti syekh mereka atau ulama Salafi yang telah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah kafir dan sesat. Saya tak perlu menyebutkan siapa saja syekh-syekh Salafi ini. Pemirsa bisa searching sendiri di berbagai platform media sosial. Video ini merupakan tanggapan dan peringatan kepada mereka yang biasanya sekedar mengikuti saja, sekedar ikut-ikutan berteriak bahwa Syiah kafir dan Syiah sesat tanpa mengetahui apapun selain apa yang dikatakan syekh mereka. Biasanya jika ditanya, mereka akan mengembalikan semua permasalahan kepada ulama mereka. Mereka akan berkata, syekh kami telah berfatwa begitu. Padahal setiap orang akan mempertanggungjawabkan perkataannya sendiri dan bukan syekh-syekhnya. Apalagi jika perkataan yang dimaksud adalah tuduhan kafir terhadap seorang muslim. Bukankah Imam Bukhari telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang berkata pada saudaranya, hai kafir, maka tetaplah hal itu bagi salah seorangnya. Artinya, jika yang dikatakan kafir itu adalah seorang muslim, maka perkataan kafir akan berbalik ke dirinya sendiri. Singkatnya, mengkafirkan muslim adalah kafir. Yang seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat orang berhati-hati dalam mengeluarkan kata kafir. Jelas sekali adalah kewajiban mereka untuk menelaah apa yang dikatakan oleh syekh-syekh mereka. Apakah benar atau cuma pernyataan sepihak saja? Oke,
itu tadi videonya ya. Jadi dia menolak, dikatakan bahwa Syiah kafir. Bahkan dia menyebutkan itu tong kosong nyaring bunyinya. Tampaknya memang Syiah di Indonesia semakin lama mereka semakin menampakkan ya eksistensinya. Tidak sama seperti dahulunya yang mereka itu gerilya ya, takiyah gitu. Tapi kalau sekarang nampaknya mereka sudah berani menampilkan di sosial media dan menyatakan bahwa dirinya adalah Syiah. Teman-teman coba bayangin ya, kalau Indonesia didominasi oleh orang Syiah, kira-kira yang Sunni diapain? Ya kita berdoa aja semoga semuanya baik-baik saja, aman, tentram, dan damai gitu ya. Dan yang paling penting kita bisa menjaga akidah dan iman Islam kita. Kembali ke topik teman-teman ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, di sana Allah berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Jadi Allah udah tetapkan bahwa Al-Quran ini nggak ada keraguan di dalamnya, nggak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Allah udah tetapkan bahwa Al-Quran ini udah final, Al-Quran ini udah sempurna, nggak ada kekurangan, nggak ada keraguan di dalamnya. Nah, salah satu akidah menyimpangnya orang Syiah menganggap bahwa Al-Quran masih kurang, Al-Quran ini masih belum sempurna. Ini kan bertentangan apa yang telah Allah tetapkan bahwa Al-Quran itu telah sempurna, Al-Quran itu nggak ada keraguan padanya, nggak ada keraguan di dalamnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kelompok orang-orang seperti orang Syiah ini yang mengatakan bahwa Al-Quran masih kurang ini bukanlah orang kafir? Apakah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak sempurna, apakah itu bukan orang kafir? Coba deh ditelaah lagi. Ingat kan pelajaran anak SD, rukun iman yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah ya, Al-Quran salah satunya. Dan ingat juga, tidak mengkafirkan apa yang Allah tetapkan sebagai sebuah kekafiran itu mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi teman-teman akidah Syiah yang menyimpang, bukan hanya menganggap bahwa Al-Quran kurang, masih banyak lagi. Tapi kalau orang Syiah sholat itu ya juga mengambilnya dari Al-Quran gitu, baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Oke, coba kita simak lagi nih ya lanjutan video dari Mbak Maulida. Ya mungkin Mbak Maulida ini sudah nikah mut'ah juga kali ya, karena kan dia terang-terangan ngaku sebagai Syiah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Syiah menganggap orang yang tidak menikah mut'ah itu dianggap belum menyempurnakan agamanya. Ya mungkin Mbak Maulida ini udah nikah mut'ah juga, entahlah ya. Coba kita simak aja videonya. Maka cukup kiranya mereka yang berteriak Syiah kafir itu menjawab pertanyaan berikut ini. Oke, jadi ada pertanyaan nih ya buat orang-orang yang suka mengkafirkan Syiah katanya. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Kita dengarkan. Apakah ya. kafir orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apakah kafir orang yang menunaikan sholat? Apakah kafir orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Apakah kafir orang yang menunaikan zakat? Apakah kafir orang yang berhaji ke Baitullah? Saya yakin mereka bisa menjawab, dan jawabannya tidak. Mana ada orang kafir yang seperti itu? Orang yang seperti itu jelas-jelas muslim dan sudah menjadi hal yang umum. Kalau Syiah jelas mengucapkan syahadat, menunaikan sholat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji ke Baitullah. Nah, ini cukup berat ya syubhatnya. Ini kalau orang awam bahaya sekali. Teman-teman perlu ketahui ya, bahwasanya beragama Islam itu tidak cukup hanya amaliyah-amaliyah saja. Tidak cukup hanya sholat, tidak cukup hanya haji, tidak cukup hanya bersyahadat saja. Tapi ingat, ada akidah yang perlu kita jaga. Walaupun orang tersebut sholat, kalau menganggap bahwa Al-Quran masih kurang, ya sama aja itu juga menyimpang. Walaupun orang itu sholat, orang itu bersyahadat, berhaji, tapi mengkafirkan salah satu istri Rasulullah, yaitu Aisyah, yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan juga menyimpang. Aisyah sarahatan asat hukum Allah wa Rasulih. Khalas بعد. طبق عليها الآية. وين تكون؟ بالجنة لو بالنار؟ بالنار دا تحترق. خالدة فيها أبدا. عائشة مهتدية أم ضالة؟ ضالة ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. Adakah umat Islam, Muslim yang berani mengkafirkan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada teman-teman. Ini bukan Islam yang semacam ini. Adakah orang Islam yang berani mengatakan bahwa mengkafirkan istri Rasulullah bukanlah bentuk kekafiran? Ingat, saya ulang sekali lagi. Ini saya ulang-ulang terus. Tidak mengkafirkan apa yang telah Allah tetapkan kafir itu sama saja mengingkari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ini masalah akal sehat. Kalau saja mau menggunakan akal sehat,
maka akan ketemu mana yang salah, jelas-jelas salah, mana yang benar. Oke teman-teman, video ini saya mereaksi videonya Mbak Maulidah itu dalam rangka untuk membentengi akidah, dalam rangka untuk menyelamatkan kita semua dari hal-hal yang menyimpang teman-teman ya. Jadilah kita sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah jangan terpengaruh dengan yang lain-lainnya itu ya. Jangan terpengaruh dengan Syiah dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.